Penyebabnya lama itu apa? Apakah emang karena banyak banget murid ya, Yes, jadinya mungkin sih kewalahan? seperti itu. Kuotanya ya Kayak banyak. bisa 3 bulan gitu loh kalian tidak ada paspor. Dan kalau kalian sebagai international student gak ada paspor gimana? Kalian wajib minta, kalau nggak dikasih ya, tapi harusnya sih dikasih surat keterangan bahwa kalian itu Yes, lagi itu nggak dia. megang paspor karena paspornya lagi ada di imigrasi untuk diperpanjang visanya, dan kalian adalah valid gitu, legit anak student di kampus tersebut. Biasanya sih langsung di issue ya sejak paspor kalian udah dikasih ke kampus kalian kayak gitu. One, two, three, come on! Assalamualaikum dan selamat datang di TSFN Channel. Halo guys, kali ini kita bertemu lagi dan aku ingin bertanya kepada kalian semua apa kabar. Semoga dalam keadaan baik-baik saja guys ya. Yang sehat, yang sakit segera disembuhkan, yang sehat semoga lebih fit lagi untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Oke, kali ini aku akan ngajakin kalian lagi untuk mereaksi guys ya. Nah, video yang akan aku reaksi hari ini itu adalah video dari channel Seligo ya guys ya. Kali ini ia mengupload video tentang 6 hal yang bikin sebel di Malaysia. Cerita pengalaman lucu kuliah di Malaysia. Baik, sebelum kita melanjutkan video ini, alangkah baiknya bagi Anda yang baru berkunjung, silahkan kalian support dulu dengan mengklik subscribe ya guys ya, dan aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan ini adalah 6 hal yang bikin sebel di Malaysia. Apakah ada sesuatu hal yang bikin sebel? Mungkin ada yang bikin menyenangkan, tapi juga ada yang bikin nyebelin ya, seperti itu ya guys ya. Dan ini adalah pengalaman dari Seligo itu sendiri saat berkuliah di Malaysia. Oke, langsung saja kita mereaksi guys ya. Kita persiapkan dulu videonya. Baik, video telah kita persiapkan, langsung saja kita mereaksi tanpa banyak basa-basi dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Hi everyone, welcome back to my channel. Aku Yes. Seligo, dan di video kali ini aku mau ngajak kalian nostalgia bareng pas aku kuliah di Malaysia. Nostalgia waran guys. Seligo ini orang Indonesia yang berkuliah di Malaysia ya, seperti itu guys ya. Jadi ada beberapa hal lucu dan menyenangkan dan menyebalkan yang aku pengen ceritain ke kalian semua pas aku kuliah dan tinggal di Malaysia ya selama Oke, 4 tahun. oke. Dan 4 aku tahun, rasa 4 tahun kalau ya. kalian tinggal di Malaysia dan kuliah di sana juga bisa relate tentang hal yang bakalan aku ceritain kali ini. Nah, sebelumnya aku bikin video ini karena pengen ceritain aja pengalaman aku, terus semoga bisa buat entertainment bagi kalian ya. Jadi semoga berguna dan semoga kalian bisa terhibur. Anyway, kalau kalian pengen bikin aku semangat lebih lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan Guys. share video ini ke teman-teman kalian, karena support kalian akan sangat-sangat menyenangkan hati aku guys. Dan untuk teman-teman yang selama ini komentar di video aku, yang selama ini suka nontonin video aku notice kalian kok di comment section. Jadi buat kalian yang kepengen aku bacain komen kalian, dan kalau komen kalian itu lucu atau relatable atau entertaining, aku bisa pin komen kalian. Oke, Jadi, silakan makasih kalian banyak, komen dan guys langsung ya. aja kita mulai videonya. Kalian tahu gak lucu-lucu sih ya. kalau di Malaysia itu banyak banget burung gagak? Oke, Yes. burung gagak yang mana kalau pas lagi sore-sore mereka tuh banyak banget bergerombol, terus terbang ke sisi yang sama, ngek 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 kayak gitu, dan bunyinya itu benar-benar keras dan terdengar kalau kalian keras. lagi jalan kaki atau simply lagi di luar lah, pokoknya itu pasti kedengeran gitu, banyak gerombol. Nah, kenapa aku ceritain soal burung gagak guys? Alasannya adalah karena pertama, di Indonesia nggak banyak burung gagak seperti itu. Iya, benar. Precisely di Jakarta ya, di tempat-tempat lain aku nggak terlalu tahu lah ya. Tapi sekitaran Jabodetabek ini tidak ada burung Tidak gagak. ada. Tidak sebanyak itulah paling nggak yang aku Iya, tahu. ada Itu sih, yang tapi pertama nggak banyak. aku notice pas awal ke Malaysia juga ya. Dan yang kedua guys, bayangin aku lagi jalan di depan kampus. Aku nggak tahu itu habis belajar atau habis dari mana, entahlah. Bareng sama temen nih kebetulan. Tahu-tahu kan itu udah malam-malam hari. Tiba-tiba pas lagi jalan kaki, plek. Apa tebak guys? Aku ditaiin burung gagak guys di rambut. burung dan gagak. itu sangat menyebalkan dan menjijikan. Terus aku langsung kayak
Aku langsung kayak agak teriak gitu, bukan teriak lah ya, tapi kayak freak out karena gimana sih ada tai jatuh gitu di rambut. Aku udah kayak oh my god, gimana ini ada tai di rambut aku, apakah terlihat, apakah bau. Aku udah yang kayak mikir aneh-aneh, tapi untungnya temen aku ada yang ngebantuin buat kayak basahin rambut aku, terus basahin ya. tisuin gitu, dibersihin. Tapi sebelumnya pasti mereka ketawa dulu guys. Mereka Oh iya ada kejadian yang sama seperti ini guys ya. Namun bukan burung gagak. Ada seperti jenis burung layang-layang ya atau burung pipit. Itu banyak sekali di tengah kota guys ya, di tempat aku. Hinggap-hinggap di pohon-pohon gitu. Dan nya itu banyak sekali ya, luar biasa banyak ya. Bukan hanya pengendara sepeda motor yang di-in, tapi ada yang pejalan kaki juga kena burung guys. tawain dulu dan kayak kok bisa gitu kejatuhan pas banget di aku gitu loh. Yang lain lewat santai-santai aja nggak kena, sedangkan giliran aku jalan lewat malah ditaiin. Apa burungnya tahu ya kayak sasarannya itu aku gitu ya. Nah terus aku pulang-pulang langsung keramas, cuci rambut, pokoknya mandi segala macam, aku pokoknya wangi-wangiin. Jadi ini adalah hal menyebalkan pertama yang aku bisa share ke kalian. Hati-hati kena tai burung gagak. Yes. To be precise. Oke, selanjutnya hal menyebalkan kedua adalah siap-siap kalian menjadi gendut. Atau ini dari kalian makanan ya, kuliner. bertambah berat badannya karena kalian makan terus guys. Ya guys, siap-siap untuk menjadi gendut apabila berada di Malaysia. Karena banyak sekali ragam kuliner makanan yang tentunya enak, siap saji, makanan segera. Aku juga udah kepingin guys. Sumpah, selama aku kuliah ya, meskipun kayak kadang stres, kadang capek, pernah kerja part-time juga segala macam. Jadi ada kesetresannya sendiri gitu ya. Nah tapi malam-malam itu capek suka juga banget ya. diajak sama temen-temen untuk lepak guys, untuk makan. Lepak atau yamcha. Jadi intinya diajakin sama mereka untuk nongkrong bareng dan makan. Terus ya ngobrol-ngobrol lah ya, kayak temen biasa gitu ya. Jadi kalian bayangin dong kalau malam-malam tuh sering-sering makan, ya pastinya berat badannya bisa naik lah ya. Dan selama aku tinggal di sana tuh aku nggak pernah punya timbangan, jadinya aku nggak tahu berat badan aku tuh berapa. Cuma ya nyadar-nyadarnya taunya pipinya tambah tembem gitu ya. Jadi aku pengen warning aja ke kalian buat yang kepengen kuliah atau tinggal di Malaysia, budayanya itu emang kayak gitu guys. Suka banget orang lepak atau nongkrong malam-malam. Jadi kalian siap-siap untuk gendut. Dan malam-malam tuh makannya apa dan di mana guys? Mereka itu ada mama yang bukannya 24 jam. Jadi biasanya semua orang dari segala ras bisa makan di tempat mama itu guys. Jadi itu adalah opsi yang paling terang gitu ya, opsi yang paling brilliant gitu. Jadi setiap orang bisa nongkrong di sana dan makanannya rata-rata cocok gitu sama mulut-mulut orang rata-rata gitu kan. Yang biasa diorder apa? Balik lagi Indomie, Maggi mie, nasi goreng, nasi lemak, roti canai, cheese naan. Oh my god, pokoknya siap-siap untuk makan banyak. Plus lagi minumnya yang manis-manis guys. Jadi kalian bayangin dong malam-malam tuh minumnya manis-manis, makannya karbohidrat. Udah deh. Nah itu adalah hal yang menyebalkan kedua. Oke, selanjutnya masih agak berhubungan. Selanjutnya kalian hati-hati aja kalau kuliah atau tinggal di Malaysia. Kalian kalau enggak mengatur keuangan dengan baik, kalian bisa bohong. Wow, manage keuangan ini ya of course guys. nyebelin ya, karena mau nggak mau aku juga harus ngehitung keuangan aku mulai banget dari aku kuliah. Sebelum-sebelumnya tuh aku nggak pernah ngatur keuangan gitu ya, nggak pernah. Kalau ini secara umum ya guys ya, kalau kita ingin memanage keuangan kita itu di mana-mana ya, di sini juga terjadi hal seperti itu ya, hal demikian. Aku catat, nggak pernah aku do budgeting, tapi pas aku kuliah tuh aku kayak belajar gitu loh tentang semua itu yang gimana ya, kayak adulting. Dan honestly itu nggak enak, maksudnya nyebelin gitu ya, kayak kita harus ngelakuin tapi kita nggak suka gitu kan, at least for me gitu ya. Jadi kenapa kalian bisa cepet bokeh kalau tidak mengatur keuangan dengan baik? Yang pertama itu yang tadi, kalian makan terus. Saking nggak ngatur keuangannya, kalian makan eat out apalagi aja terus. makanannya Karena enak sebenarnya ya. ya menurut aku, opini pribadi,
makanan di Malaysia tuh nggak terlalu mahal guys. Jadi mirip-mirip Iya. banget sama makanan di Jakarta. Jadi malah godaan untuk makan di luar terus itu tuh lebih besar. Ngerti Lebih nggak besar sih? ya godaannya. Jadi kan lama-lama nggak kerasa gitu kalian spend Iya, terus. iya. Nah tapi kalau aku pribadi ya, kalau di rumah bareng sama orang tua di Jakarta, aku kan nggak melakukan hal itu karena nggak sering-sering keluar juga gitu loh, ya kan? Make sense? Nah, jadi godaannya jauh lebih besar. Terus bayar di sana juga mudah banget guys. Aku kadang nggak perlu bawa cash keluar rumah, nggak perlu bawa dompet, cuma bawa HP aja aku tuh bisa belanja. Well, most of the time aku bawa cash sih, cuma bisa gitu loh. Dan apalagi banyak promo kayak kalau kalian pakai Digi. Oh, di sana mempermudah ya guys ya, nggak ada ribet-ribet, cuman bawa handphone aja. Mungkin bayar lewat ini ya, mobil banking ya seperti itu. Tapi mudah banget cara seperti itu ya. Kita nggak perlu bawa uang ya, nggak perlu takut-takut kalau kita nggak bawa uang cash kemana-mana ya guys ya. Itu mudah banget. Digi itu salah satu SIM card yang ada di Malaysia. Aku kan personally pakai Digi waktu di sana. Jadi di Digi itu banyak banget promosi-promosi beverage dan Digi? promosi-promosi lainnya. Yang mana banyak godaan untuk nge-spend hal yang nggak perlu gitu loh. Misalnya Iya, contoh iya, iya. Inside Scoop es krim di diskon hampir setengahnya gitu, 6,99 atau berapa gitu. Terus ada Black Whale Murah boba, banget, gitu guys. kan. Itu kayak kalau diminum sering-sering kayak Iya, bukannya iya. bagus, bukannya apa, malah adanya gulanya naik kali gitu kan. Iya, Terus betul. ada lagi beli Tea Tambah Life. gendut juga Tea ya. Life itu sebenarnya dulunya Chat Time guys. Ya, anyway long story short, Tea Life itu juga bubble tea atau milk tea ya. Jadi bukan hal yang perlu-perlu banget lagi gitu loh. Nah tapi karena kadang promosi sayang nggak dipakai, jadinya Iya, benar, di-spend benar. Promosi. gitu loh. Pulsa kalian trade dengan minuman atau makanan itu gitu kan. Jadi kalian harus hati-hati dan bener-bener do budgeting. Meskipun nyebelin, tapi menurut aku necessary. Terus selanjutnya nomor 4, karena menurut aku pribadi, aku tinggal di SS15, SS15 Subang Jaya. Itu deket banget sama mall ya. Ada Sunway Dekat Pyramid, mall. ada IOI Puchong. Jadi bisa hampir tiap minggu pergi ke mall guys. Apalagi kalau diajak sama temen. Kayak pulang kampus, yuk pergi ke mall, gue pengen Mall, cari ke sesuatu mall, nih, ya. temenin dong. Akhirnya pergi temenin gitu kan. Terus entah beli apa, bubble tea kah, atau beli makanan kah. Oh, I don't know. I think it's Abalone Slice. Atau beli baju malah kah. I can't imagine myself wearing this. No. Jadi kalian bisa imannya goyah ya, terdistracted dan bukannya malah fokus belajar, malah fokusnya jalan-jalan, which is not Fokusnya right ya jalan, guys, nggak bener ya guys. belanja, Tapi shopping tenang ya. aja, selama aku kuliah aku bisa banget nyeimbangin kok guys. Jadi nilai aku bagus-bagus, tenang aja. Dan Yes. aku selalu bisa nyeimbangin yang mana waktu buat belajar, yang mana waktu buat jalan-jalan, buat kerja juga, buat relax gitu ya. Jadi Yes. hanya peringatan gitu ya ke kalian. Kalian harus inget-inget Yeah. mentang-mentang Hati-hati. transportasinya enak kayak bus ada yang gratis, apalagi aku nggak tahu ya kalau Ada yang sekarang. gratis. Tapi pas waktu aku di sana tinggal itu busnya ke Subang Jaya dan ke Puchong itu gratis dari tempat di mana aku tinggal gitu kan. Jadi bus gratis ya kadang ya udahlah. di mana ada ya guys ya? Mungkin hanya ada di Malaysia bus gratis ya. Aku juga pernah dengar di sini, namun mungkin tidak beroperasi lama ya guys. Itu adalah pelayanan yang sangat baik yang diberikan oleh pemerintah. Bus gratis, gratis, tidak dipungut biaya. Wow, itu mudah banget ya bagi masyarakat. Tetap Gitu. like. Ke mall lah, nggak bayar ini transportasinya kayak gitu. Jadi asik, tapi bisa juga jadi nyebelin guys kalau kalian nggak bisa balance dengan baik. Oke, Iya, harus bisa selanjutnya mengatur ya. nomor 5, karena aku tinggal di SS15 seperti yang tadi aku bilang, hati-hati bagi yang mau tinggal Hati-hati? di sana karena di sana banyak banget kecoa dan tikus, guys. Oh, kecoa dan tikus. Sekarang ini aku nggak tahu, mungkin sudah dibenahi, cuma hati-hati aja kalau kalian jalannya gelap-gelap malam-malam.
ya usahain lihat-lihat bawah juga gitu ya, jangan lihat depan doang, karena di bawah mana tahu Takut keinjek ada gitu ya. sesuatu yang lewat hitam-hitam, kita kan nggak tahu, apalagi kalau di deket tong sampah tuh. Ya guys, ya ini bukan perkara yang ini ya, di sini juga banyak terjadi hal seperti itu ya, apalagi di tong sampah ya, karena memang tikus itu suka banget di tempat-tempat yang demikian. Ya seperti tikus, kecoa, ada juga ini ya, bahkan kalajengking ya. Wow, seram ya guys. Kita play. Pokoknya hati-hati aja deh guys. Jadi aku akan selalu relate SS15 dengan kecoa dan tikus juga jadinya. Kayak selamanya akan inget gitu loh di kepalaku. Tapi don't get me wrong, aku seneng tinggal di SS15 karena menurut aku kemana-mana deket juga, deket sama LRT juga, ada bus gratis juga. Oh, deket. Kalau mau ke Ya, di Puncak, Malaysia deket like I semua said. ya, guys, Terus ya. banyak makanan juga, jadi aku nggak takut kelaparan. Grocery store juga deket gitu ya, dan ke kampus aku deket juga, jadi aku overall seneng banget tinggal di SS15 sih. Nggak yang kayak cuma gara-gara kecoa dan tikus gitu, tapi ya keinget gitu, keinget just for fun ya, aku ceritain ke kalian. Just for fun. Nah, terakhir aku pengen ceritain bener-bener pengalaman pribadi. Aku nggak tahu apakah anak-anak international students yang lain juga merasakan hal yang sama sama aku. Tetapi Oke. sebagai salah satu international students dari Indonesia, maksudnya international student itu bukan anak lokal, orang luar yang kuliah di Malaysia istilahnya kan ya. Sebagai International salah satu international student. student, aku itu merasa bahwa International student ya guys ya. Itu orang luar yang kuliah di Malaysia ya guys. perpanjangan visanya lumayan lama ya. It takes a lot Oh, of time. lama. Kayak dari pengalaman pribadi, paspor aku tuh bisa ditahan selama 2 sampai 3 bulan. Jadi 3 bayangin bulan? kalau ada keinginan untuk pulang di saat liburan gitu ya. Itu Yes. kadang bisa nggak bisa gara-gara paspornya ditahan. Ini sebenarnya bukan masalah gede banget atau gimana, tapi menurut aku prosesnya itu melelahkan. Jadi aku tuh harus menanyakan terus ke international office untuk mengetahui kapan nih paspor aku Selesai ya. paspor aku bisa balik lagi ke tangan aku. Oh, ternyata perpanjang paspor agak lebih lama ya, bukan menyulitkan ya guys, tapi agak lebih lama ya. Seperti itu ya. Di Malaysia ternyata seperti itu guys. Aku baru Gitu tahu. kan. Itu yang go back and forth emailnya atau datang ke office-nya lagi tuh yang bikin males gitu loh guys. Aku nggak tahu ini yang bikin penyebabnya lama itu apa. Apakah emang karena banyak banget murid ya? Yes, jadinya mungkin sih kewalahan. seperti itu. Kuotanya Kayak ya banyak. Bisa 3 bulan gitu loh kalian tidak ada paspor. Dan kalau kalian sebagai international student nggak ada paspor gimana? Kalian wajib minta, kalau nggak dikasih ya. Tapi harusnya sih dikasih surat keterangan bahwa kalian itu lagi nggak Iya. megang paspor karena paspornya lagi ada di imigrasi untuk diperpanjang visanya, dan kalian adalah valid gitu, legit anak student di kampus tersebut. Biasanya sih langsung di issue ya sejak paspor kalian udah dikasih ke kampus kalian kayak gitu. Dan ini penting banget, kalian harus tanya kalau nggak dikasih, karena kalau misalnya kalian amit-amit kena apa-apa gitu sama polisi dan kalian nggak punya paspor, itu bahaya banget guys, karena kalian Bahaya kan banget, benar sekali. bukan orang lokal gitu. Jadi Iya, bahaya banget ya guys. Apabila kita tidak megang paspor, lalu tiba-tiba datang polisi menghampiri dan menanyakan identitas kita atau paspor kita. Iya, tadi untungnya ada seperti surat keterangan ya guys ya, diberikan bahwasannya paspor kita sedang ada di imigrasi untuk diperpanjang ya, seperti itu. ya data diri kalian, agak melegakan sih identitas seperti diri itu. kalian itu cuma paspor kalian, dan kalau kalian nggak punya paspor Yes. kalian harus menunjukkan sesuatu yang sah gitu loh, ya kan? Iya. Nah, surat itu bisa jadi bukti yang sah bahwa kalian Oh, ya, di sini benar kan, sebagai benar. student Surat dan itu ya, bukan guys. kayak ilegal gitu loh. Nah, gimana? Apakah pengalaman yang aku ceritain menyenangkan atau membosankan? Kalian jadi nambah ilmu atau enggak? Feel free buat komen di bawah dan kasih tahu ke aku. Jangan lupa buat subscribe, like, komen. dan bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga dapat info yang sama dengan kalian.
Baik guys ya, aku baru saja mereaksi 6 hal yang bikin sebel di Malaysia. Cerita pengalaman lucu ya ketika di Malaysia. Ada beberapa sih. Sebenarnya ini adalah informasi yang menarik dan juga sangat informatif ya. Terima kasih banyak kepada kakak yang telah menyampaikan ini ya. Sangat detail sekali. Ternyata pengalamannya cukup banyak juga ya di Malaysia. Termasuk itu ada tikus dan kecoa. Namun sesuatu hal yang sangat memudahkan bagi kita adalah banyak sekali tempat perbelanjaan atau kalau kita makan itu di mana-mana ada ya, karena dekat banget dari tempat-tempat kuliner yang tentunya sangat lezat sekali dan membuat kita menjadi gendut ya guys. Aku ingin menjadi gendut di Malaysia guys. Dan mudah juga transportasi ya, ada juga MRT, LRT yang dekat di sana ya guys ya, nggak jauh-jauh dari alamat rumah. Juga ada nih ini guys ya, di bus gratis ya. Ini sangat menarik guys ya, bus gratis ya di sini juga ada dulunya, cuman aku nggak tahu bagaimana kisahnya sekarang guys ya. Namun kurasa itu nggak diperpanjang ya namanya bus gratis. Tapi di Malaysia itu masih tetap ada guys ya. Inilah sebagai bukti keseriusan pemerintah kepada masyarakat ya. Ini pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah dan sebagai bukti bahwa pemerintah itu tetap memberikan yang terbaik ya, fasilitas terbaik kepada masyarakat juga kepada ini ya, pelancong atau juga wisatawan guys ya. Mantap, the best Malaysia. Baiklah, demikian tadi video aku. Semoga kalian semua terhibur. Pastinya aku sangat terhibur sekali dengan video yang sejak aku reaksi aku. Terima kasih kepada anda yang telah mensupport channel aku. Terima kasih juga kepada kalian yang telah mensubscribe ya. Bagi kalian yang belum subscribe, aku ingat kembali, silahkan kalian subscribe lah dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.